Halo teman-teman, perkenalkan nama saya JP Wahyu Fernando Sembiring dengan NIM 123 Di sini saya akan mempersembahkan tugas saya yaitu tugas double linked list yang berisi instruksi bisa dilihat di sini. Nah, oke. Jadi, pertama-tama kita akan mendefinisikan struktur node dan di mana struktur node itu berisi integer info, node pointer ref, dan pointer next. Kenapa? Karena tugas kali ini double linked list. Jadi kita harus menambahkan ref karena ya double linked list itu bisa kembali gitu. Dan type type not list ini sebagai istilah gitu, istilah. Lalu setelah itu kita akan membuat fungsi untuk mengoperasikan memori baru ke node baru. Memori baru gitu ke dalam node yang sudah ada maupun tidak ada sebelumnya dalam list tersebut. Seperti ini kita bisa tengok kodenya seperti ini. Lalu setelah itu kita akan membuat fungsi untuk mengecek bilangan yang di input user itu apakah bilangan tersebut adalah bilangan prima. Jadi kita akan membuat subprogram fungsi yang bertipe boolean yang dimana berisi percabangan. Jika n lebih kecil sama dengan 1, maka return false. Tentu saja karena nilai bilangan prima itu dimulai dari berapa ya? Dimulai dari 2, 3, 4 dan 2, 3, 5 dari 2 gitu. Oke. Setelah itu kita mau percabangan ya seperti ini. Biar bisa tengok sendiri. Oke. Siap. Nah, setelah itu kita akan membuat fungsi untuk menyisipkan elemen di awal, itu adalah insert first. Di mana insert first itu subprogram prosedur yang berisi percabangan. Pertama-tama kita akan mengecek dulu apakah bilangan itu adalah bilangan prima dan akan men-cout seperti ini dan tidak akan mereturn apapun. Lalu jika itu bilangan prima maka akan masuk ke sini. Pertama-tama kita akan mendefinisikan dulu new elemen itu ya mengalokasikan new elemen tersebut. Dan jika new elemen itu tidak sama dengan 0, yang artinya new elemen itu mempunyai nilai, maka akan masuk ke sini ke percabangan selanjutnya, yaitu jika list tidak sama dengan 0, maka new elemen next sama dengan list. Pokoknya ini list lah. Oke. Setelah itu ini sebagai first gitu. L first namanya. Lalu L sebelum first maka akan jadi new element. Kenapa? Karena kita akan membuat new element itu karena new element ini akan menjadi first gitu. Karena jadi otomatis itu berada di antara di samping elemen not first sebelumnya gitu. Oke. Oke, setelah itu kita akan membuat ini mengalokasikan jadi first itu menjadi new element. Ini else dari ini tadi. Jika tidak memenuhi maka akan alokasinya gagal. Oke. Else dari sini. Jika ini null gitu. Oke. Setelah itu kita akan membuat fungsi untuk menyisipkan elemen akhir yaitu insert last. Ya, pertama-tama sama kita akan mengecek dulu apakah bilangan itu bilangan prima. Lalu kita akan membuat
mengalokasikan new elemen tersebut dulu, lalu kita membuat hampir sama seperti yang di awal, tapi kita di sini akan mendefinisikan sebagai last gitu. Dan last sama dengan ini akan mengecek jika di sini kan not last itu sebagai first. Jadi jika last itu belum last nextnya itu yang artinya first dot next itu tidak sama dengan nol, maka akan selalu looping gitu sampai menemukan last dot next itu nol, dan dia akan berpindah terus gitu dari first menjadi sampai pojok sampai menemukan nol, maka kita akan mendeklarasikan last sama dengan last dot next. Oke, setelah itu last dot next sama dengan new element, dan new element dot ref sama dengan last. Dan jika tidak memenuhi percabangan ini, maka alokasi memori gagal. Lalu kita kan fungsi itu menyisipkan elemen setelah elemen dengan nilai K tertentu. Nah, maksudnya ini insert after. Nah, hampir sama, bukan hampir sama sih, sebenarnya kita akan kodenya hampir sama, yaitu pertama-tama kita akan membuat percabangan jika bilangan bukan mengecek apakah bilangan yang di input user itu bilangan prima. Lalu setelah itu kita akan membuat kita mendeklarasikan sebuah pointer P adalah first gitu. Dan jika P tidak sama dengan 0, dan di mana P ini nilainya ada first, nilainya adalah first, misalnya 0 dan P menjadi info, yaitu info itu berisi nilai yang akan dituju. Lalu akan menjadi P sama P dot next. Ya kenapa? Karena P itu kan setelah setelah first atau sebelum last. Bisa after itu setelah first atau sebelum last, tergantung kita mau di nilai kuncinya itu tergantung kita yang mau gitu. Oke. Lalu seperti ini, bisa tengok sendiri. Oke. Hampir sama seperti yang tadi, seperti itulah. Lalu fungsi untuk menghapus elemen pertama, dimana itu subprogram prosedur, yang dimana fungsi berisi percabangan jika first tidak sama dengan 0, maka not pointer del sama dengan L, dan L sama dengan L dot next. L menjadi L dot next. Kenapa? Karena kita akan memisahkan first-nya itu. Oke. Lalu L tidak sama dengan 0, yang dimana itu L dot next menjadi L di sini adalah L dot next, maka akan menjadi L dot pref sama dengan 0. Kenapa? Karena kita akan mengganti pref ini. Karena kita di sini akan mengganti nilai first-nya itu. Lalu kita akan mendelete del, yaitu ini first tadi. Oke, setelah itu kita akan membuat fungsi itu menghapus elemen akhir. Hampir sama, tapi bedanya kita akan bukan hampir sama sih, makanya kita akan membuat dulu jika L-nya tidak sama dengan 0, itu adalah first-nya, maka first dot next sama dengan, jika first dot x sama dengan 0, itu berarti artinya cuma ada satu node gitu. Iya, satu node. Maka akan langsung saja mendelete L. Karena jika satu node ya berarti itu adalah node itu adalah node akhir dan node awal gitu. Lalu seperti ini. Berhubung karena
waktunya sudah mau hampir 10 menit, kita akan men-skip saja teman-teman, karena berhubung YouTube itu maksimal saya 10 menit. Oke, bisa ditengok saja ini kodenya. Ini untuk mengeprint, dan ini adalah main programnya. Oke, mari cobakan. Masukkan jumlah list, yaitu jumlah node-nya. Contohnya 3 dulu. Masukkan data-data list di bilangan prima. Oke, itu coba bilangan 2, 3, 5. Masukkan awal 1. Misalnya aku mau menambah 2, nambah 5. Masukkan kayak apa nih? Misalkan 2 dan 3. Nah, itu. Masukkan 2 dan 3 itu. Apakah Y? Saya ingin menghapus 2-nya. Ini saya akan hapus 5-nya. Kita akan menghapus salah satu yang ada di list, yaitu contohnya saya akan menghapus 2. Nah, ini adalah akhir-akhirnya. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah tadi, karena saya men-skip kodenya, karena berhubung YouTube itu maksimal 10 menit, jadi saya akan men-skip saja. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan, dan terima kasih.